semua pasti dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi PPKN kita mengenai penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah materi di bab 3. Nah, sekarang coba anak-anak siapkan terlebih dahulu buku cetak, catatan, dan alat tulisnya. Oke, jika sudah, buka buku cetakmu di halaman 52 mengenai subbab B penetapan Undang-Undang Dasar. Nah, tugas anak-anak adalah membaca terlebih dahulu materi yang ada di buku cetak. Kemudian jika menemukan pengertian atau tanggal atau hal yang penting menurut kalian boleh digarisbawahi, boleh diberi warna ya di stabilo. Jika sudah, anak-anak dengarkan penjelasan Mami Yani mengenai materi pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, Mami Yani mau bertanya dulu kepada anak-anak. Siapa yang telah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945? Ya betul, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI. PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selama masa tugasnya, PPKI telah melaksanakan sidang beberapa kali. Pada sidang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945, salah satu keputusannya menetapkan Undang-Undang Dasar dan memilih Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Hasil sidang PPKI yang kedua, sidang kedua berlangsung pada tanggal 19 Agustus 1945. Ada beberapa keputusan pada sidang kedua tersebut, yakni yang pertama, wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya. Kedua, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya. Ketiga, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Sidang PPKI yang ketiga berlangsung pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan menghasilkan keputusan yaitu 1. Dibentuknya komite nasional, 2. Dibentuknya Partai Nasional Indonesia, 3. Dibentuknya tentara kebangsaan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Proses penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan PPKI sebagai pengganti BPUPKI langsung menggelar sidang setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 kembali dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945. KNIP dibentuk pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang pertama PPKI digelar 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut menghasilkan sejumlah keputusan, yakni yang pertama, mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memilih Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Untuk sementara waktu, tugas Presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan terdiri beberapa bagian, yakni yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diambil dari naskah Piagam Jakarta setelah ada perubahan pada dasar negara Indonesia sila pertama.
Awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. Sistematika selanjutnya adalah batang tubuh. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ikut disahkan langsung oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar tersebut mengambil dari rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disusun oleh BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945. Pada batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya yang telah disahkan oleh PPKI adalah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Jadi, untuk sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh PPKI itu terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh, dan penjelasan. Pada sidang PPKI akhirnya menetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghilangkan ketujuh kata sebagaimana yang terdapat di dalam Piagam Jakarta. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memang memuat 5 butir sila sebagai dasar dan tujuan negara. Namun, kelima butir sila yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara konvensi disepakati sebagai Pancasila. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua. Sekarang kita akan membahas mengenai perubahan tersebut. 4 perubahan yang disepakati adalah sebagai berikut. A. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. B. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. C. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. D. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Memi Yani mengenai penetapan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Coba siapa yang sudah menetapkan Undang-Undang Dasar? Yaitu PPKI. Jangan terbalik ya, jangan jawabnya nanti BPUPKI. Yang menetapkan Undang-Undang Dasar adalah PPKI. Dalam sidangnya yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nah, jika semua sudah paham, sekarang Memi Yani akan memberikan latihan soal kepada anak-anak. Kerjakan latihan soal yang sudah Memi Yani kirim di Google Classroom PPKN kelas 7. Soalnya dikerjakan dengan teliti, kemudian disesuaikan dengan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Jadi anak-anak boleh mencari jawabannya dari penjelasan Memi Yani, kemudian dari buku cetak juga boleh. Oke? Nah, kerjakan soal yang Memi Yani berikan dengan teliti. Kemudian batas waktu pengumpulannya adalah jam 8 malam. Jangan sampai menunda pekerjaan. Oke? Nah, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran PPKN kita. Kita akan